Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Muhammad Tulus MPDI, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai pengembangan pemikiran pendidikan Islam pada periode sebelum Indonesia merdeka, yakni pada tahun 1900 sampai 1945. Oke, sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Yang beranggotakan saya sendiri yakni Fatnun Fajriyah dengan NIM akhir 0081. Selanjutnya yakni rekan saya Sylvia Isna Aulada Herman dengan NIM akhir 0089 dan Muhammad Bahtiar Harsaputra dengan NIM akhir 0092. Yakni pembahasan kita kali ini ya mengenai 3 pembahasan, diantaranya pendidikan Islam sebelum kemerdekaan, pendidikan Islam masa kolonialisme Belanda, dan pendidikan Islam masa kolonialisme Jepang. Selanjutnya pada pembahasan pendidikan Islam sebelum kemerdekaan. Nah, Islam di sini sangat dijunjung tinggi pendidikan. Maka agar pendidikan tersebut berkembang dan menyebar ke seluruh Nusantara, maka perlu dilakukannya proses Islamisasi. Nah, menurut teori Nurdin yang dikutip oleh Duriana bahwa proses Islamisasi itu ada 3 tahapan atau melalui 3 tahapan diantaranya tahapan kedatangan Islam, tahapan penerimaan Islam, dan tahapan penyebaran Islam. Nah, awal mula masuk Islam melalui 5 teori diantaranya teori India, teori Persia, teori Cina, teori Arab, dan teori Gujarat. Teori India, menurut Pijnable, mengatakan bahwa Islam ini berasal dari Gujarat atau Malabar. Bahwa mereka yang membawa atau menyebarkan Islam ini rata-rata bermadzhab Syafi'i. Setelah mereka bermigrasi dan menetap di India, lalu mereka menyebarkan Islam ke Nusantara. Reasonable ini sependapat dengan Snoek, Horkhronje, H. Kramer, dan Van den Persch. Selanjutnya mengenai teori Persia. Menurut Hussein Jajadiningrat mengemukakan bahwa teori ini bukti-buktinya ini merujuk pada unsur kebudayaan yang ada di Persia atau merujuk pada teori Persia yang didukung oleh 3 faktor. Yang pertama diantaranya Syekh Siti Jenar dengan ajarannya Manggaling Kaula Gusti dan Hamzah Fansuri dengan ajarannya Wahdah Al-Wujud Al-Halaj. Dan faktor yang kedua yakni pemakaian bahasa Persia yang diartikan dengan bahasa Arab. Contohnya, dalam bahasa Persia, Jabar artinya fathah kalau dibahasa Arabkan. Nah, faktor yang ketiga yakni syahidnya Husain Ali bin Abi Thalib yang wafat pada Perang Karbala. Nah, memperingati jasa si Husain ini dengan cara melakukan tradisi 10 Muharram atau tradisi Asyura. Selanjutnya pada teori Cina. Pada abad ke-9, beberapa Muslim asal Tionghoa dan Tiongkok Selatan bermigrasi ke beberapa pulau yang ada di Nusantara, diantaranya Jawa dan Sumatera. Ada juga yang bermigrasi ke Kedah. Kedah ini negara bagian Malaysia. Nah, dikarenakan yang datang ini berasal dari provinsi Guangdong dan wilayah lain dari Cina Selatan, mereka membawa bukti-bukti yang kuat seperti peninggalan budaya mereka, dan juga saat mereka bermigrasi di Jawa dan Sumatera tersebut membangun sebuah masjid Jawa kuno. Di antaranya Masjid Panta Banten yang memiliki ciri khas arsitektur pada bagian atap yang berbentuk bulat.
Selanjutnya ya ini teori Arab. Peneliti yang mengemukakan bahwa Islam ini berasal dari Hadramaut, yakni Crawford, Kaiser, Niemann, dan Hollander. Sedangkan pada abad ke-7, eh, pada abad ke-7, bangsa Arab ini yang berasal dari Mekahnya langsung atau asli Mekah langsung ke Nusantara untuk mensyiarkan Islam ke beberapa wilayah Nusantara diantaranya Jawa, Sulawesi, pesisir Sumatera, Semenanjung Melayu, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Adapun pulau-pulau Maluku, salah satunya yakni Irian dan Pulau Luzon, Luzon dan Mindanao yang saat ini dinamakan Filipina. Selanjutnya teori Gujarat. Pada abad ke-13, kedatangan saudagar asal Gujarat dan India. Lambat laun, para saudagar ini yang berasal dari Gujarat dan India ini melakukan sebuah komunikasi atau interaksi kepada pedagang asal Jawa dan Sumatera. Dari eh, dari komunikasi dan interaksi inilah yang menyebabkan proses Islamisasi berjalan secara efektif dan efisien. Nah, di sisi lain, Buya Hamka mengatakan bahwa Gujarat ini hanya tempat untuk bermigrasi ataupun menginap saja. Dan Mesir ini untuk menopang ilmu yang dilakukan oleh para ahli-ahli tersebut. Sedangkan Mekah, proses Islami itu berlangsung. Selanjutnya, menurut UK Chandra Sasmita yang dikutip oleh Roy Hain, ada 6 cara proses Islamis, 6 cara proses Islamisasi. Yang pertama, perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian kebudayaan, dan politik. Perdagangan. Pada abad ke-13, kerajaan-kerajaan yang terletak di Selat Malaka ini, Selat Malaka, Kalimantan Utara, dan Timur, serta Sumatera Utara, hampir semuanya mengandalkan perdagangan laut. Dikarenakan di dalamnya pastinya lebih sering terdapat komunikasi dan interaksi antar kedua belah pihak tersebut. Jadi menyempatkan untuk sekaligus berdakwah. Selanjutnya cara yang kedua yakni perkawinan. Contohnya yakni Raja Brawijaya dengan Putri Campa. Raja Brawijaya ini ialah Raja Pasai. Raja pertama Pasai. Raja Brawijaya V dengan Putri Campa. Lalu keduanya menikah dengan melahirkan Raja pertama Demak yang bernama Raden Fatah. Yang ketiga tasawuf atau tarekat, yakni bersamaan dengan alam pikiran. Yang keempat pendidikan. Nah, contohnya yakni para kiai mendirikan berbagai pesantren, surau ataupun masjid yang digunakan untuk pendidikan pengajaran Al-Quran ataupun pengajian kitab. Pendidikan ini dibimbing oleh petugas, yang mana petugas ini memiliki tugas ganda, yakni sebagai yang pertama sebagai memimpin berdoa saat upacara keluarga maupun desa, yang kedua sebagai guru mengaji Al-Quran. Sedangkan pengajian Al-Quran dibagi menjadi 2 tingkatan, yakni yang pertama tingkatan terendah dan yang kedua tingkatan atas. Tingkatan terendah ini ditujukan untuk bagi yang belum memiliki kemampuan dasar dalam mengaji, jadi harus memulai awal, harus memulai dari awal atau mulai dari nol. Nah, sedangkan untuk tingkatan atas ini, bagi seseorang yang memiliki kemampuan
lebih ataupun sudah menguasai kemampuan dasar-dasar mengaji, maka ada tambahan pelajaran, yakni mempelajari tajwid untuk menyempurnakan bacaannya itu tadi. Dan ada, nah jika agar mereka bisa mengamalkan ajaran-ajaran Islam tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka, maka mereka harus diajarkan untuk mempelajari kitab rukunan. Dan untuk adapun keterampilan di luar pembelajaran seperti kasidah, barzanji, dan pelajaran lagu lainnya. Yes. Ini belum. Ini. Selanjutnya cara yang berapa? Kelima, tentang kesenian kebudayaan. Nah, seni ini bisa berupa seni rupa, seni musik, seni rupa, seni musik. Nah, kalau seni sastra berbentuk kaligrafi, puisi, dongeng, kalender, aksara. Nah, sedangkan untuk seni arsitektur itu memunculkan motif dan ukiran yang menyesuaikan adat ataupun tradisi di daerah tersebut. Nah, sedangkan untuk seni musik dengan mengeluarkan ciri khas dari syair lagunya, serta seni rupa pastinya oleh para sunan maupun dalang-dalang sunan ataupun wali songo yang menggunakan wayang untuk dijadikan dakwah Islam. Dan untuk politik, pastinya tidak asing lagi kan. Nah, untuk cara menyebarkannya sendiri yakni dengan men- mendekatkan terlebih dahulu pada pusat dakwahnya seperti raja. Raja kan lebih bisa memimpin rakyatnya dan lebih dipercaya oleh rakyatnya sehingga akan lebih mudah dalam proses Islamisasi tersebut dengan cara mendekatkan kepada rajanya terlebih dahulu baru jika di diboleh izinkan jika diberi izin oleh raja tersebut untuk mensyiarkan Islam kepada rakyatnya maka cara tersebut merupakan cara yang paling mudah. Nah, sebelum menuju pada kerajaan-kerajaan, kenapa kok bisa? Nah, awal mula ajaran agama Islam ini membentuk awal mula ajaran Islam membentuk sebuah kerajaan. Yakni setelah masyarakat Islam ini bersatu, kemudian dibentuklah suatu forum diskusi untuk memilih pemimpin yang cocok untuk dijadikan pemimpin, yakni ialah yang mereka bisa memiliki kemampuan dalam membimbing dan memimpin rakyatnya. Maka lahirlah Raja Islam pertama yakni di Aceh. Nah, itulah latar belakang dari terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam. Yang pertama, kerajaan Islam pada Samudra Pasai. Pada abad ke-10 Masehi, Ibnu Battuta sempat singgah di Samudra Pasai ini dan menyimpulkan ada beberapa keterangan di antaranya Ibnu Battuta ini singgahnya pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, yakni raja pertama Samudra Pasai. Dari beberapa keterangan tersebut kita bisa simpulkan bahwa eh, sistem pendidikan di Samudra Pasai ini yakni dengan mengadakan pengajian hingga waktu asar dengan berbahasa Arab dikarenakan kitabnya tersebut adalah kitab gundul dan mengajarkan mereka bagaimana untuk bertirakat atau menjalani kehidupan yang sangat sederhana.
Pada abad ke-14 Masehi, di Samudra Pasai ini mengalami kemajuan, terutama sistem pendidikan Islamnya. Dikarenakan lebih sering mengadakan perkumpulan majelis taklim bersama para ahli agama, di antaranya Tajuddin asal Isfahan dan Amir Abdullah asal Delhi. Selanjutnya yakni Kerajaan Perlak. Dikarenakan hubungan antara Raja Samudra Pasai ini dengan Raja Perlak ini sangat dekat dan sangat baik. Hingga si Raja Perlak ini menikahi putri dari Raja Pasai tersebut, yakni Putri Campa. Nah, pada abad ke-10, Pangeran Tengguci mendirikan Dayah Cotkala, semacam instansi perguruan tinggi. Ini di dalamnya mengajarkan bahasa Arab, ilmu bahasa dan sastra Arab, ilmu falak dan filsafat, dan lain-lain. Samping itu, Raja ke-6 Sultan Mahdum Alauddin membangun serupa dengan perguruan tinggi, yakni Majelis Taklim Tinggi. Nah, di dalamnya mempelajari kitab-kitab fikih, seperti kitab Al-Um, karya Syafi'i, dan lain-lain. Selanjutnya yakni Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini diresmikan pada tanggal 1514 Masehi dengan dipimpin oleh Sultan Alauddin Ali Muhayyad Shah, raja pertama tersebut. Pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam yang paling terkecil ialah berbentuk kampung-kampung. Di dalam kampung-kampung tersebut selalu diadakannya jamaah sholat Jumat. Dan juga jenjang pendidikan terendah di Kerajaan Aceh ini ialah bernama Meunasah, berasal dari kata madrasah. Meunasah ini memiliki banyak fungsi, diantaranya sebagai baca tulis Al-Quran, sebagai sekolah dasar, sebagai sholat wajib 5 waktu, eh, sholat dan sholat tarawih berjamaah, dan memperingati kelahiran Nabi Muhammad, tempat untuk berdiskusi, dan juga Meunasah ini harus dibedakan dengan rumah-rumah warga agar para warga bisa mudah mencari arah kiblat. Karena kan kerajaan Aceh ini ialah kerajaan yang paling kuat akan keislamannya. Nah, jadi para sastrawan dan para ulama ini yang berasal dari berbagai luar negeri atau berbagai negeri itu datang ke Aceh untuk mengenalkan teologi Islam dan penulisan cara penulisan kitab berisi ajaran agama. Nah, adapun para sastrawan dan ulama yang berkompeten dan berperan dalam hal ini ialah Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Samatarani, Syekh Nuruddin Araniri. Selanjutnya, pusat pendidikan Islam di Jawa, yakni diantaranya zaman Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri pada tahun 1478. Sekaligus, pada saat itu penobatan raja pertama, yakni Raden Fatah, merupakan putra dari Raja Brawijaya V dengan Putri Campa yang menikah tadi. Sistem pendidikan di Kerajaan Demak ini, yakni mendirikan masjid sebagai pusat pendidikan dan sumber belajarnya itu berasal dari guru badal atau guru yang menggantikan para sunan ataupun kiai yang berhalangan hadir. Nah, adapun kitab yang paling terkenal di Kerajaan Demak ini ialah kitab Bahjat Al-Ulum atau yang disebut dengan Usul 6 bis. Kenapa kok dikatakan Usul 6 bis? Karena di dalamnya terdapat 6 kitab tersebut ditulis tangan ataupun diktat oleh para sunan ataupun kiai. Di dalam 6 kitab tersebut diantaranya
kitab tafsir Jalalain, Suluk Sunan Bonang, Suluk Sunan Kalijaga, Wasita Jati Sunan Geseng, dan kitab Primbon. Nah, rata-rata di dalamnya menjelaskan tentang ketauhidan ataupun tasawuf lah, fikih ibadah, obat-obatan, dan ilmu gaib dan lain-lain. Selanjutnya yakni pada Kerajaan Mataram. Nah, perubahan-perubahan eh, perubahan-perubahan yang signifikan terjadi pada tahun 1586 pada masa pemerintahan Sultan Agung. Nah, pada masa ini sangat men- mencapai puncak kejayaannya. Hmm. Nah, di dalam kerajaan Mataram tersebut, Sultan Agung ini mengoptimalkan dalam sektor pertanian dan perdagangan internasional. Dikarenakan pada aspek kesusastraan, kebudayaan, dan kesenian telah mencapai kejayaannya. Sultan Agung di sini juga memerintahkan untuk segera mendirikan masjid besar di kabupaten tersebut, masjid Kawedanan di setiap ibu kota, dan masjid kecil ataupun masjid desa di setiap desa. Ya, di dalamnya diajarkan huruf hijaiyah, cara membaca Al-Quran, pokok-pokok, dan dasar-dasar ajaran agama Islam dengan cara metode penghafalan. Hmm, Jumlah tempat pengajian tersebut disesuaikan dengan para guru mengaji Al-Quran, apa yang kita sebut dengan modin. Hmm, Ada di sana bahwa laki-laki dan perempuan yang sudah berumur 7 tahun maka sudah harus dibelajarkan Al-Quran. Meskipun meskipun tidak ada undang-undang yang menyebutkan batasan umur wajib belajar. Hmm. Pengajian tersebut dilaksanakan dalam sehari 3 kali, pagi, siang, dan malam. Ini kitab yang dipelajarinya yakni Matan Matan Takrib, Matan Takrib, Bidayatul Hidayah, Usul Nambis, dan lain-lain. Hmm. Akhirnya pada abad ke-16 sampai 17 Masehi, pendidikan di dunia barat unggul dan berbeda sangat berbeda, jauh berbeda dari pendidikan Islam pada masa itu. Dikarenakan eh, seluruh aspek operasional pendidikan unggul dalam bidang tersebut, diantaranya dalam segi kelembagaan, metode pengajaran, fasilitas dan sarana prasarana, bahan ajar, kurikulum, dan sistem evaluasi maupun struktur organisasinya. Nah, untuk mengatasi berbagai kesenjangan tersebut, para umat Islam pada masa itu berintrospeksi dan mengevaluasi terhadap perubahan yang terjadi untuk mengatasi perubahan baik secara internal maupun eksternal. Lalu dibuatlah 3 pola, diantaranya untuk memperbaharui pendidikan Islam. Yang pertama, mengambil sisi positif atau dengan cara pengadopsian sistem pendidikan Barat dan mencontoh dari sistem pendidikan Barat yang terbaik untuk dikolaborasikan. Yang kedua, melakukan pengembangan sistem pendidikan Islam yang sudah beroperasi. Yang ketiga, pola dasar yang ketiga dalam pembaharuan pendidikan Islam yakni mengkolaborasikan antara sistem pendidikan Islam dengan pendidikan di dunia Barat. Oke, selanjutnya terkait pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda akan dijelaskan oleh rekan saya yakni Muhammad Bahtiar Harsaputra. Disilahkan. Nah, oke, selanjutnya saya akan membahas tentang pendidikan Islam pada masa kolonialisme Belanda. Nah, kan awalnya itu bangsa Belanda ini datang ke Nusantara atau datang ke Indonesia ini tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk berdagang. Nah, tetapi
setelah melihat kekayaan alam ada di Indonesia, bangsa Belanda ini mulai mengalihkan fokus yang awalnya berdagang ini mulai ke arah menjajah dengan membawa paham mereka yakni 3G. Itu apa? Pertama ada glory, yakni memperluas kekuasaan. Kemudian ada gold, yang ini menambah kekayaan, dan gospel, yakni untuk upaya mengkristenkan umat Islam atau menyebarkan agama Kristen. Nah, kemudian pada tahun 1837, yakni pada saat VOC dan Indonesia ini sedang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch ini mengeluarkan kebijakan yang menganggap bahwa sekolah-sekolah gereja sebagai institusi yang diakui dan diperlukan oleh pemerintah. Nah, departemen inilah yang menangani pendidikan dan agama. Ini digabungkan menjadi satu di setiap daerah karesidenan dan didirikan di setiap karesidenan ini didirikan satu sekolah agama Kristen. Nah, kemudian selanjutnya muncul kebijakan politik dari pemerintah Belanda kepada bangsa Indonesia yang mana mayoritas itu beragama Islam. Nah, kenapa? Karena pemerintah Belanda ini takut dan ingin mengembangkan agama Kristen. Kemudian juga takut dari semangat yang ditimbulkan dari sekolah-sekolah yang didirikan itu tadi. Nah, itu ada 4 kebijakan. Yang pertama pada tahun 1882, pemerintah Belanda ini mendirikan sebuah lembaga yang bertugas untuk mengawasi aktivitas beragama dan pendidikan Islam yang dikenal dengan nama Priesterraden. Nah, kemudian dari Priesterraden ini pada tahun 1905 ini ada peraturan baru yang mengharuskan orang yang ingin memberikan kegiatan belajar mengajar ini harus memperoleh izin terlebih dahulu. Nah, kemudian pada tahun 1925, pemerintah Belanda ini mengeluarkan kebijakan lagi. Kebijakan ini lebih ketat terhadap pendidikan Islam, yang mana tidak semua kiai itu boleh untuk mengajar. Nah, kenapa kok sekarang tidak semua kiai diperbolehkan untuk mengajar? Karena pada saat itu eh, gerakan organisasi pendidikan Islam khususnya ini bergerak dengan sangat luar biasa. Seperti yang masih bertahan, ya semuanya masih bertahan sih sampai sekarang itu kayak Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad dan lain-lain. Nah, kemudian pada tahun 1932 pemerintah mengeluarkan kebijakan lagi. Ini tujuannya untuk menutup madrasah dan sekolah yang tidak memiliki izin mengajar. Nah, kenapa? Karena eh, muncul gerakan-gerakan nasionalisme Islamisme yang kita kenal pada tahun 1928 yaitu Sumpah Pemuda. Nah, pada masa penjajahan Belanda ini, pendidikan Islam di Indonesia ini lebih dikenal dengan istilah Bumi Putra. Nah, ada 3 bentuk pendidikan Islam pada masa kolonialisme Belanda. Yang pertama ada sistem peralihan Hindu-Islam, ada sistem pendidikan surau atau langgar, dan yang ketiga ada sistem pendidikan pesantren. Nah, yang pertama, sistem peralihan Hindu-Islam. Nah, ini adalah sistem pendidikan atau model pendidikan yang menggabungkan antara unsur tradisi Hindu dan tradisi Islam. Nah, ini kan ada transisi dari yang awalnya mayoritas beragama Hindu masuk ke agama Islam. Nah, pada sistem ini pendidik atau guru atau kiai ini mengunjungi kelas-kelas yang telah dibagi, di mana biasanya kebanyakan itu anak bangsawan atau anak kerajaan atau anak keraton ini menjadi satu kelas. Kan masih dalam peralihan ya dari Hindu ke Buddha, jadi sistem kasta ini masih kurang lebih masih sedikit diterapkan. Nah, gitu. Terus juga ada kayak asimilasi
bukan asimilasi sih, kayak eh, yang sekarang lagi banyak juga dipermasalahkan kayak wayang. Itu kan awalnya dari Hindu, kemudian ketika Islam masuk diberikan nilai-nilai Islam, sehingga ini menjadi sistem peralihan Hindu ke Islam, di mana di wayang itu kan juga eh, di wayang itu disesipi atau diberi nilai-nilai pendidikan atau pelajaran Islam, sehingga secara tidak langsung nanti masyarakat atau murid-murid atau santri itu lebih tertarik mempelajari Islam. Nah, kemudian ada sistem pendidikan surau atau langgar atau masjid. Nah, kan surau ini kalau secara bahasa itu bangunan yang didirikan untuk menghormati nenek moyang. Ini berasal dari tradisi Hindu-Buddha. Nah, di surau ini sistem pendidikan ini tidak mengenal kelas, tidak seperti di sekolah atau di madrasah. Ini biasanya murid itu atau santri diberikan kebebasan untuk memilih kelompok belajar yang sesuai dengan minat belajar. Misal, ada yang lebih minat atau lebih condong ingin belajar fikih, yaitu nanti berkumpul membuat kelompok sama-sama yang suka belajar fikih. Ada yang suka belajar tasawuf, nanti membuat kelompok ada yang suka belajar tasawuf. Ada yang lebih suka belajar nahwu, nanti membentuk kelompok belajar nahwu. Seperti itu. Nah, proses pembelajaran di surau atau di langgar atau di masjid ini berlangsung lebih fleksibel dan tidak kaku, tidak formalitas. Ya formalitas tapi tidak yang terlalu kaku-kaku. Jadi ya ada pengajar, ada muridnya juga. Nah, biasanya itu menggunakan kitab kuning yang menjadi rujukan utama dalam proses belajar mengajar di surau atau di langgar. Nah, proses pembelajaran itu biasanya metode yang digunakan itu bisa menggunakan ceramah, menghafal, atau membaca. Nah, dalam sesi pembelajaran itu guru-guru atau kiai mengajarkan materi atau mengajarkan kitab atau mengajarkan isi yang ada di kitab kuning itu kepada para santrinya. Nah, kiai-kiai atau guru-guru itu membaca dan menjelaskan isi dari kitab tersebut. Sementara para santri atau murid itu mendengarkan dan mencatat poin-poin penting di biasanya di pinggir-pinggir kitab atau ada buku catatan khusus atau di sisi atas kitab-kitab yang dipelajari. Nah, biasanya seperti itu. Nah, sistem atau pendidikan ini yang semacam ini tuh biasanya dikenal dengan istilah halakoh. Nah, kemudian yang terakhir ada sistem pendidikan pesantren. Nah, asal-usul pesantren ini sebenarnya ada dua secara umum. Yang pertama itu ada yang berpendapat bahwa pesantren itu adalah lembaga pendidikan Islam yang lahir dari tradisi Islam itu sendiri. Nah, kenapa? Karena ini biasanya menurut pendapat yang pertama itu lahir dari pola hidup atau kebiasaan dari para tasawuf yang sering berkumpul dan belajar satu sama lain. Nah, ini dikenal dengan kata zawiyah. Nah, kemudian pendapat yang kedua, pesantren ini keberlanjutan dari Hindu-Buddha yang telah mengalami proses islamisasi. Nah, pesantren ini juga diakui sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Nah, metode yang digunakan dalam pendidikan pesantren biasanya ada dua. Yang pertama ada sorokan, kedua ada badongan. Dan yang terakhir ada musyawarah. Nah, yang pertama metode badongan itu apa? Metode badongan itu pendekatan pengajaran secara kolektif dengan sistem ceramah. Nah, ini maksudnya gimana? Kiai ini membaca atau menerjemahkan dan menjelaskan isi dari kitab yang dipelajari. Nah, sementara santrinya itu menyimak dan mencatat penjelasan
yang dijelaskan oleh kiainya tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan badongan. Kemudian sorokan itu apa? Nah, sorokan itu biasanya cara belajar eh, di atau biasanya itu santri dan kiai ini langsung belajar satu satu atau bisa kiai dengan sekelompok kecil santrinya. Nah, ini biasanya santri-santri itu meminta biasanya kiai itu meminta para santrinya untuk membacakan kitab dan menjelaskan masing-masing dari santrinya. Nah, kemudian jika ada bagian-bagian yang kurang tepat atau salah, nanti kiainya itu akan membenarkan dan memberi apa ya, penjelasan gitu lah kenapa kok tadi yang dibaca itu salah dan gimana cara membaca yang benar itu. Nah, kemudian yang terakhir ada metode musyawarah. Itu biasanya kayak kalau sekarang itu bahasanya kayak Batsul Masail gitulah. Batsul Masail kalau kita kenal sekarang kayak ya diskusi gitu. Kita membahas satu permasalahan yang ada dan kita diminta untuk berdiskusi gimana cara menyelesaikan masalah tersebut dengan adanya rujukan-rujukan yang telah diberikan. Seperti kayak kitab-kitab yang telah dipelajari atau kitab-kitab ini udah ditentukan oleh yai yang kita belajar itu. Nah, kemudian pendidikan Islam pada masa kolonialisme Belanda ini memiliki tiga ciri khas. Yang pertama ada dikotomi, yang ketiga ada diskriminatif, dan yang terakhir ada sentralistik. Nah, dikotomi, yang dimaksud dikotomi di sini itu adanya perbedaan antara sekolah pada umumnya dan sekolah pendidikan Islam. Nah, kan kalau sekolah umum itu lebih fokus pengembangannya itu lebih ke ilmu-ilmu umum, kayak matematika, IPA, fisika, kimia. Nah, kalau pendidikan Islam ini lebih kepada ilmu-ilmu agama, jadi lebih mempelajari fikih, akhlak, akidah, eh, tasawuf, tauhid dan lain-lain itu yang dipelajari di eh, sekolah-sekolah pendidikan Islam. Nah, dari sini pemerintah Belanda itu kan mengambil netral, maksudnya sikapnya itu netral, tidak eh, pendidikan agama menurut pemerintah Belanda itu tidak harus diberikan di sekolah umum, bisa diberikan di luar jam sekolah. Nah, kan ada dikotomi, ada perbedaan. Kalau di sekolah umum itu tidak harus kita mempelajari agama, tapi di sekolah pendidikan Islam kita diharuskan untuk mempelajari agama. Kemudian ada diskriminatif, di mana eh, pemerintah Belanda ini membentuk suatu badan khusus untuk mengawasi aktivitas beragama dan pendidikan Islam, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, diskriminasi ini bersifat dualistik, di mana bahasa pengantar pendidikan untuk orang Belanda menggunakan bahasa Belanda, sementara pendidikan bagi orang Bumi Putra atau orang yang mempelajari pendidikan Islam itu menggunakan bahasa Melayu. Kemudian ada sentralistik, yakni kan tadi sudah dijelaskan juga kalau secara keseluruhan pendidikan Islam dan pendidikan itu diatur oleh Belanda, oleh pihak Belanda. Nah, dan diberlakukannya ordonasi guru. Nah, apa itu ordonasi guru? Yaitu ordonasi guru yaitu setiap guru yang mau mengajar itu diwajibkan untuk memiliki izin terlebih dahulu sebelum mengajar. Nah, kalau guru tersebut tidak mempunyai izin, maka tidak diperbolehkan untuk mengajar belum memiliki izin dari pihak Belanda. Jadi gitu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya ya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pendidikan Islam pada masa pemerintahan Jepang, yaitu pada tahun sekitar 1942 sampai 1945.
Pada masa pemerintahan Jepang itu bisa dibilang bahwa pemerintahan Jepang lebih dikatakan dia itu lebih fleksibel untuk pendidikan Islam yang Indonesia dibandingkan pada masa Belanda sebelumnya. Nah, mungkin hal ini itu adanya beberapa faktor, yaitu pertama dikarenakan Jepang dan umat Islam di Indonesia itu saling membutuhkan. Baik Jepang itu membutuhkan umat Islam karena membutuhkan dukungan, karena pada saat itu Jepang itu dalam keadaan mengikuti adanya perang di Asia Timur Raya. Jadi membutuhkan dukungan umat Islam atau bangsa Indonesia. Sedangkan Indonesia ini sendiri itu membutuhkan Jepang agar memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia sendiri. Nah, lalu faktor yang kedua yaitu dikarenakan Jepang sendiri itu masih dinilai baru menginjak di Indonesia, jadi masih membutuhkan yang namanya mengambil hati orang Indonesia. Jadi dikarenakan ada kedua faktor tersebut itu menjadikan Jepang itu memberikan kebijakan-kebijakan yang mana itu bisa memberikan peluang untuk bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia itu semakin berkembang. Nah, untuk pendidikan sendiri, Jepang itu menyebutnya dengan adanya Hakko Ichiu yang berarti Jepang itu mengajak bangsa Indonesia dengan adanya gerakan 3A, yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan juga Nippon Cahaya Asia. Nah, sebelumnya kan saya sudah mengatakan ya bahwa pemerintahan Jepang ini mereka lebih memberikan kebijakan yang bisa memberikan peluang bangsa umat Islam Indonesia itu bisa semakin berkembang. Nah, beberapa hal yang bisa dijadikan poin pada masa pemerintahan Jepang itu adalah yang pertama, pada masa awal pendudukan Jepang itu madrasah semakin berkembang, terutama dalam kuantitasnya. Karena contohnya terdapat pesantren di Sumatera yang mana pesantren tersebut itu diilhami oleh MUI. Nah, di situ Jepang menamainya dengan Madrasah Awaliyah, yang mana Madrasah Awaliyah tersebut itu diadakan pada sore hari dan sudah diikuti oleh banyak pemuda. Nah, yang mengikuti madrasah tersebut itu paling muda itu sekitar umur 7 tahun. Nah, di pesantren tersebut itu sudah diajarkan beberapa ilmu agama seperti mengenai baca tulis Al-Quran, lalu mengenai materi cinta, etika, dan juga mengenai kepercayaan diri. Lalu poin yang kedua adalah pendidikan agama di sekolah negeri itu diisi oleh pembelajaran budi pekerti. Nah, hal ini itu dikarenakan di sekolah negeri itu diadakan mengenai pendidikan agama. Jadi di sini itu memberikan peluang bagi guru agama Islam itu untuk memberikan materi mengenai agama Islam sendiri. Jadi mereka itu memberikan pelajaran mengenai jihad melawan penjajah. Nah, poin yang ketiga itu pemerintahan Jepang itu mengizinkan perguruan tinggi yang dipimpin oleh umat Islam sendiri, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Muzakar, dan juga Bung Hatta. Nah, selain beberapa poin yang sudah disebutkan, itu terdapat beberapa kebijakan lainnya, yaitu seperti yang pertama, mengubah kantor For Islamiste Zaken pada masa Belanda sebelumnya itu menjadi Sumubi yang dipimpin oleh umat Islam sendiri, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lalu pondok-pondok pesantren dan itu mendapatkan kunjungan dan juga beberapa dana dari pemerintahan Jepang. Lalu mengizinkan adanya Hizbullah yang
mengajarkan latihan dasar mengenai bela diri yang dipimpin sendiri oleh umat Islam, yaitu Kiai Haji Zainal Arifin. Lalu yang ketiga, mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di bawah asuhan Kiai Haji Wahid Hashim dan juga Kiai Haji Kahar Muzakar dan Muhatta. Lalu memberikan izin kepada para ulama dan para nasionalis untuk membentuk peta atau barisan pembela tanah air, yang mana pada saat sekarang peta itu menjadi cikal bakal terbentuknya TNI di Indonesia. Lalu adanya izin MIAI, yaitu Majelis Islam A'la Indonesia, untuk terus beroperasi, yang pada saat dibubarkan itu diganti dengan Masyumi yang menghasilkan dua ormas Islam besar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan NU. Nah, di samping adanya kebijakan Jepang mengenai Indonesia untuk memilih orang Indonesia, itu juga terdapat beberapa tantangan dan juga halangan yang tidak terrealisasi, yaitu seperti ketika adanya pesantren suku Manah di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Nah, beliau ini menolak adanya kebijakan Jepang, yaitu memberikan penghormatan kepada matahari, karena hal ini beranggapan bahwa sama saja umat Islam itu mensekutukan atau melakukan syirik kepada Allah. Lalu beliau juga tidak menyetujui adanya tanam paksa. Nah, beberapa contoh tersebut adanya kedua bentuk ketidaksetujuan umat Islam kepada pemerintahan Jepang itu menjadikan beberapa tantangan tersendiri oleh Jepang untuk melakukan indoktrinisasi di Indonesia. Nah, bukannya masyarakat Indonesia semakin patuh kepada Jepang, akan tetapi hal tersebut itu bisa malah menimbulkan rasa nasionalisme dan juga patriotisme rakyat Indonesia kepada bangsanya sendiri. Nah, pada masa pemerintahan Jepang itu terdapat sekitar 1.800 pesantren dan juga madrasah, 1.800 ulama, dan juga terdapat lebih dari 136.000 pelajar umat muslim di Indonesia. Nah, dari sini itu dapat diketahui bahwa pada masa pemerintahan Jepang itu umat Islam itu semakin berkembang dibandingkan pada masa pemerintahan Belanda. Nah, hal ini itu dikarenakan latar belakang atau pemikiran antara pemerintahan Jepang dan Belanda itu memiliki perbedaan. Jika pada masa pemerintahan Belanda itu mereka berpikiran bahwa mereka harus membatasi gerak-gerik umat Islam di Indonesia agar mereka itu tidak semakin berkembang. Hal ini dikarenakan apabila umat Islam itu berkembang, maka umat Islam itu bisa berpotensi untuk melawan Belanda itu sendiri. Sedangkan Jepang itu berpikiran bahwa mereka harus mengambil hati umat Indonesia. Jadi caranya itu juga memberikan kebijakan-kebijakan yang mana bisa memberikan peluang kepada bangsa Indonesia untuk mengembangkan agama Islam di Indonesia itu sendiri. Jadi bisa disimpulkan bahwa pemerintahan Jepang itu lebih berkembang dalam agama Islamnya dibandingkan pemerintahan Belanda. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami yang bahas mengenai pengembangan pemikiran pendidikan Islam pada masa periode Indonesia sebelum merdeka, yaitu pada tahun 1900 sampai 1945. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.